Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih meneruskan kajian kita kitab Nasihatul Ibad. Namun sebelum kita lanjutkan kajian pagi ini, izinkan saya untuk menyampaikan koreksi ya, atau pembetulan ya tentang yang kemarin saya sampaikan, yang rupa-rupanya ada kesalahan ucap sebenarnya ya. Tidak sadar saya ya. Sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Muzaini itu ya, tapi ya saya nggak dengar ya. Jadi mungkin besok lagi kalau mau apa begitu Pak, tunjuk jari begini, jadi biar tahu gitu ya. Ya. Saya kira berbisik-bisik dengan yang lain. Memang kelihatan Pak Muzaini sedang berbicara gitu, tapi tidak jelas dari sini. Ya kemarin saya itu ketika menjelaskan mengenai unsur kibir itu kan ada dua ya. Jadi ada unsur memandang dirinya tinggi ya, sementara memandang orang lain rendah itu ya. Jadi meremehkan ya begitu. Nah, itu kemudian memang lalu saya bawa kepada iblis ya. Iblis itu sebagai prototipe orang yang sombong gitu ya, karena iblis itu memang ya unsurnya dua itu. Ketika dia diperintahkan Allah untuk sujud kepada Nabi Adam mestinya ya. Saya menyebutnya sujud kepada malaikat ya. Itu jelas itu salah ucap ya. Jadi salah konsepnya ya, pasti sujud kepada Nabi Adam ya. Jadi itu kan dalam Al-Quran itu kan diceritakan panjang lebar ya tentang drama
bagaimana ketika Allah memerintahkan kepada malaikat, ya, jadi untuk bagaimana Allah ketika memberitahu kepada malaikat akan menciptakan Adam, ya, lalu malaikat semacam protes gitu, lalu Allah memberikan penjelasan, lalu ketika memang Adam itu sudah diciptakan dan Adam sudah diberi ilmu oleh Allah, ya, lalu Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, ya, tetapi iblis membangkang, ya. Jadi semua malaikat sujud, ya, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, ya, dia membangkang dan dia sombong. Jadi memang di situ ada aktor Allah, ada malaikat, ada Adam, ada iblis, ya. Nah, saya mestinya itu, ya, ketika diminta sujud kepada Nabi Adam maksudnya, ya, bukan kepada malaikat. Ya, jadi argumennya, ya, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ya. Ya, aku lebih baik dari Adam, ya, bukan aku lebih dari malaikat, ya. Aku lebih baik dari Adam, ya. Adam engkau ciptakan dari tanah, sementara aku engkau ciptakan dari api, ya. Clear, ya, saya kira, ya. Jadi itu yang kemarin saya sampaikan, ya, dengan demikian sudah saya ralat. Lalu ada satu lagi yang perlu saya berikan tambahan penjelasan supaya juga tidak ada salah paham, ya. Jadi ketika saya secara sekilas menyinggung di bagian akhir, ya, waktunya sudah hampir habis itu sehingga saya agak buru-buru, itu juga ada hal yang bisa kurang jelas, ya. Ya, jadi di bagian akhir itu kan ada penjelasan tentang bahwa orang yang sombong itu lebih mengagungkan dirinya dari pangkat al-muta'allimin. Al-muta'allimin itu orang-orang yang sedang belajar, ya, atau peserta didik, ya. Lalu wal mu'jibu mustaksirun fadlahu anistizadatil muta'addibin. Ini orang yang ujub itu lebih memperbanyak, ya, kelebihan-kelebihannya dibandingkan dengan mencari tambahan bagi al-muta'addibin. Al-muta'addibin itu orang-orang yang secara kebahasaan, ya, mencari adab, ya. Tapi di sini kemudian juga lalu diartikan sebagai orang yang sedang belajar, ya, yang peserta didik juga. Nah, memang di dalam konsep Islam, ya, yang namanya pendidikan itu bisa digunakan dengan istilah yang bermacam-macam, ya. Tapi mungkin bapak-bapak yang paling sering mendengar itu adalah istilah tarbiyah, ya. Tarbiyah itu pendidikan, ya. Nah, pendidikan, ya. Tapi ta'lim, ya, dari kata-kata muta'allimin tadi, muta'allim tadi itu, ya, itu juga masdarnya itu ta'lim itu, ya, pendidikan juga, ya. Muta'addibin itu masdarnya ta'dib itu juga pendidikan juga. Jadi kata ta'lim, ta'dib, ya, lalu kemudian tarbiyah itu sama-sama bermakna pendidikan dalam bahasa Indonesia, meskipun dengan konotasi tekanan yang berbeda-beda, ya. Kalau pada umumnya, kalau kata ta'lim itu lebih kepada pendidikan yang itu yang saya katakan lebih kepada intelektualitas itu saja, semata-mata pengetahuan, ya, pengetahuan, keterampilan itu dengan istilah taklim, ya. Nah, kalau takdib itu ya tadi dari kata-kata adab itu pendidikan yang tekanan orientasinya lebih kepada persoalan adab, ya, persoalan akhlak begitulah, ya.
Nah, kalau tarbiyah itu pada umumnya dipahami pendidikan yang sifatnya lebih komprehensif ya, jadi menyangkut banyak aspek ya. Makanya lalu kemudian istilah yang banyak dipakai itu istilah tarbiyah itu. Makanya kalau di UIN ada fakultas yang terkait dengan pendidikan itu namanya fakultas tarbiyah ya. Tidak digunakan istilah fakultas taklim atau fakultas takdib, tapi fakultas tarbiyah. Jadi pada umumnya seperti itu secara garis besar pemahaman. Tapi memang bagaimanapun juga yang namanya orang itu bisa saja memang berpendapat yang berbeda ya. Ada ahli yang berasal dari Malaysia itu Muhammad Naqib Al-Atas itu malah berpandangan istilah takdib itu lebih luas ya. Jadi takdib itu malah justru di dalamnya mencakup tarbiyah dan taklim juga. Jadi ya itulah, jadi kadang-kadang ada perbedaan pemahaman seperti itu. Tapi pada umumnya yang digunakan istilah tarbiyah ya. Ini tambahan penjelasan supaya menjadi lebih jelas mengenai kemarin ada istilah muta'allimin dan muta'addibin itu ya. Yang kata bendanya menjadi taklim dan takdib itu. Ya, sama-sama pendidikan ya. Lalu ada satu lagi tarbiyah ya, itu pendidikan juga dengan konotasi dan tekanan yang berbeda-beda ya. Baik, itu tambahan dan sekaligus tadi ada koreksi di depan ya, semoga clear ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu ya. Sekarang kita lanjutkan ya pembahasan makalah yang ke 55 ya, dari bab sulasi yang merupakan makalah dari Malik bin Dinar ya, yang menyatakan ihbis salasan bi salasin hatta takuna minal mu'minina al-kibra bit tawadhu'i wal hirsa bil qanaati wal hasada bin nasihati ya. Cegahlah tiga hal yang tercela dengan tiga hal yang terpuji, sehingga kalau kamu bisa mencegah tiga hal yang tercela dengan tiga hal yang terpuji itu, kalian menjadi bagian orang-orang mukmin. Apa itu yang tiga yang dicegah dengan yang tiga itu? Al-kibru bitawadhu'i ya, kesombongan dengan tawadhu ya. Lalu al-hirsa bil qanaati ya, tamak dengan qanaah, dan al-hasada bin nasihati, hasad atau dengki dengan nasihat ya. Poin yang pertama ya, kemarin sudah kita bahas ya, al-kibru bitawadhu'i ya, menolak atau mencegah kesombongan dengan tawadhu ya, sudah kita bahas. Namun belum selesai penjelasan yang saya berikan ya. Kemarin yang saya berikan penjelasannya berdasarkan pada syarah dari Imam Nawawi, itu baru penjelasan mengenai yang disebut dengan kibir itu apa ya, lalu kemudian bahkan ditambah juga dengan ujub itu bagaimana, karena antara kibir dan ujub itu hampir sama ya, dan kibir itu ya oleh Imam Nawawi dipandang sebagai kebalikan dari tawadhu ya, kesombongan itu kebalikan dari tawadhu. Nah, tawadhunya di sini belum dijelaskan ya, jadi hanya tawadhu itu merupakan kebalikan dari kibir ya. Jadi kalau kibir itu memandang dirinya dengan pandangan yang mulia, yang tinggi, yang hebat, sementara memandang orang lain dengan kehinaan, dengan kerendahan ya,
Nah, tawadhu itu lawan dari itu. Ya. Ya. Nah, kemarin sudah juga saya sampaikan ya bahwa yang namanya kibir itu kadang-kadang itu bisa menyelinap begitu saja ke dalam diri seseorang ya tanpa disadari ya, termasuk juga ujub itu merasa diri hebat ya. Nah, itu memang harus dilawan ya, harus dicegah ya. Nah, mencegahnya itu dengan tawadhu itu. Nah, tawadhu itu apa ya? Tawadhu itu sekali lagi yang kemarin sudah saya singgung ya, secara kebahasaan adalah rendah hati ya. Ya, rendah hati itu berarti tidak sombong tadi itu, lawan dari meninggikan diri, membesarkan diri tadi. Ya. Nah, sebenarnya kalau dari segi bahasa ya, yang namanya tawadhu itu dari kata-kata wadoa ya. Wadoa itu meletakkan ya. Nah, biasanya orang meletakkan itu kan di tempat yang lebih rendah ya, sehingga kemudian lalu difahami sebagai merendahkan hati tadi itu, bukan rendah diri ya, merendahkan hati tadi ya. Nah, dulu kita pernah ngaji kitab Taisirul Khalaq itu ya, itu ada bab mengenai tawadhu itu di kitab Taisirul Khalaq itu. Tawadhu didefinisikan dengan sederhana ya, i'ta'u kulli dzi haqqin haqqah fala yarfa'u wadi'an an darajatihi wala yanzilu syarifan an maqamihi ya. Ya, ini sejalan dengan segi bahasa tadi, meletakkan pada tempatnya ya, tempat yang tadi ya, rendah tadi itu ya. Tidak meninggikan ya. Jadi tawadhu itu memberikan kepada setiap orang yang memiliki haknya ya sesuai dengan haknya itu ya. Sehingga tidak mengangkat orang yang tawadhu tadi itu lebih tinggi dari derajatnya. Jadi kalau derajatnya di sini ya di sini saja, jangan kok ditinggi-tinggikan ya. Berarti pada tempatnya sajalah gitu ya. Ya. Delosor-delosor juga tidak perlu ya, pokoknya pada tempatnya lah ya. Jadi nah lalu kemudian tapi juga tidak menurunkan orang yang mulia dari posisinya yang tinggi gitu. Jadi intinya tadi itu, jadi tawadhu itu menempatkan diri ya, tidak pada tempatnya ya, tidak meninggikan dirinya ya. Ya. Makanya tawadhu itu ya kontekstual sebenarnya ya. Jadi kalau prinsipnya itu kan bahwa yang namanya manusia dengan manusia itu kan sederajat ya. Makanya tadi itu tidak boleh menganggap orang tinggi juga ada usaha ya. Jadi menganggap rendah juga jangan. Ya biasa saja sederajat gitu. Begitu. Nah kalau posisi kita dengan Allah lain memang ya. Kalau kita dengan Allah, kita tawadhu dengan Allah, berarti menempatkan diri kita sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan. Berarti kalau kita tawadhu dengan Allah, berarti kita apa? Ya kita harus mau ibadah. Ya, itu namanya tawadhu dengan Allah, itu begitu merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita ini hamba, Allah Tuhan, sehingga kita harus betul-betul memposisikan diri sebagai hamba. Nah, kalau sebagai hamba kok tidak mau ibadah, itu namanya tidak memposisikan diri sebagai hamba itu. Ya, begitu. Anak terhadap orang tua ya tawadhu, kita harus hormat, harus merendahkan diri ya. Ya karena memang ya orang tua memang posisinya di atas kita ya. Ya, dengan orang yang lebih alim, dengan orang yang lebih tinggi ya, itu memang harus dihormati karena memang posisinya lebih tinggi dari sisi tertentu itu tadi. Ya, sehingga sekali lagi tawadhu itu sering diterjemahkan dengan istilah yang sangat singkat dengan merendahkan diri atau rendah hati tepatnya ya, rendah hati. Nah orang kalau mau rendah hati itu insya Allah akan terbebas dari takabur tadi itu. Ya, akan terbebas dari takabur. Ya. Ya.
Bapak dan Ibu-ibu, ya. Dulu kita apa namanya ya? Ketika ngaji Nashwatul Ibad di apa namanya sudah bab sulasi juga, tapi makalah yang tengah atau awal itu ya, tengah kalau nggak salah itu ya. Itu kan ada apa namanya makalah dari Sayyidina Ali yang itu saya kira bisa merupakan apa namanya merupakan kiat dalam rangka kita itu supaya bisa rendah hati dan apa namanya dan tidak sombong tadi ya. Apa kata Sayyidina Ali itu? Kun indallahi khairan nas ya. Jadilah kamu di sisi Allah itu sebagai manusia terbaik ya. Jadi kalau kita di hadapan Allah itu berusaha itu hendaknya jadi manusia yang terbaik ya. Wa kun indan nafs syarrun nas ya. Ya. Tapi kalau di hadapan dirimu sendiri, kamu itu jadilah atau minimal merasalah sebagai orang yang paling buruk justru malah. Ya. Jadi kalau memandang diri sendiri itu jangan merasa hebat, tapi justru malah pandanglah apa namanya paling buruk. Ya. Wa kun indan nasi rajulan minan nas ya. Dan jadilah kamu kalau di antara orang lain itu ya seperti orang lain saja, ya, biasa saja. Jadi sederajat maksudnya itu. Ya. Jangan merasa tinggi juga jangan merasa rendah. Ya tadi itu pakai tawadhu. Tawadhu itu menempatkan pada posisi tadi itu. Pada posisinya, pada makomnya, pada derajatnya itu. Ya. Jangan meninggikan diri ya. Nah, kalau meninggikan diri itu sombong itu. Ya. Nah, ini saya kira apa namanya? Resep yang apa namanya luar biasa ini ya untuk menghindari sifat sombong dengan sikap tawadhu tadi itu ya jadi kalau ada lagi ya kiat dari Abdul Qadir Al-Jailani ya saat itu juga ada di makalah berapa saya lupa itu ya itu juga kiat-kiat dalam menghindari kesombongan ini supaya orang itu tawadhu rendah hati tadi itu ya. Itu apa ya? Kalau kita ketemu siapa saja itu jangan merasa lebih baik, tapi merasa ya tadi itu lebih buruk ya. Ya. Kalau ketemu anak yang masih muda, ya refleksi kita itu, wah ini anak masih muda, berarti masih berpotensi untuk lebih baik ya dari kita ya. Dosanya juga masih lebih sedikit dibandingkan dengan kita. Jadi selalu begitu cara berpikirnya. Ya. Kita ini sudah tua, waduh dosanya banyak, begitu. Jadi untuk supaya tidak merasa sombong tadi itu. Ya. Ya. Kalau ketemu yang lebih tua, waduh ini orang sudah tua, pengalamannya lebih banyak, ya. Ibadahnya juga yang dilihat positifnya ya. Oh ibadahnya lebih banyak. Oh saya pasti lebih jelek, lebih kurang dibandingkan dengan orang yang lebih tua. Sehingga yang muncul rasa hormat. Ya. Ya. Ketemu yang lebih apa namanya berilmu, apalagi ya. Waduh ini orang ilmunya banyak, berarti dia bisa beramal dengan ilmunya. Waduh saya ini kurang. Selalu begitu. Ya. Tapi ketemu orang bodoh juga menghormati. Wah dia itu bodoh ya. Apa namanya ya dia bodoh kalau seandainya dia apa namanya maksiat pun karena bodoh lah saya ini orang berilmu waduh kalau maksiat gimana berarti jadi selalu positif ya cara mendidik ya cara mendidik untuk supaya tadi itu tidak sombong tadi itu jadi tawadhu jadi merendahkan diri menganggap orang lain itu lebih baik ya ketemu siapapun itu selalu cara berpikirnya positif ya tidak justru negatif ya. Nah kalau seperti itu insya Allah sikap sombong yang bisa jadi muncul di dalam diri kita itu sekali lagi bisa ditolak ya bisa dicegah bisa dikikis bisa dihilangkan ya. Nah ini saya kira tambahan dari saya ya untuk melengkapi pembahasan mengenai poin yang pertama. Jadi ini baru poin yang pertama ya menolak kesombongan dengan tawadhu. Ya, jadi
sekali lagi ya, kesombongan, ujub itu merupakan akhlak yang tidak baik, dan itu bisa menyelinap begitu saja di dalam diri kita. Dan masya Allah ya, kalau sampai ada sifat kibir dalam diri kita itu sebagaimana dinyatakan oleh Nabi itu sampai tidak masuk surga itu, naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan lah tidak sampai ada sifat kibir dalam diri kita itu ya. Dalam kitab Masail Ribat ini juga di awal-awal sekali itu juga pernah itu dibahas ya. Ada makalah yang menyatakan kalau ada dosa itu karena syahwat itu sangat mudah untuk diampunkan. Tapi kalau dosa karena kibir itu repot itu ya. Nah, lalu kemudian diberi penjelasan ya. Nabi Adam berdosa sampai kemudian diusir dari surga itu ya, berdosa tapi hanya karena syahwat ya, karena ingin itu ya makan buah khuldi itu ya. Nah, sementara kalau iblis itu diusir dari surga karena kesombongan tadi itu ya, karena kesombongan tadi itu ya. Sehingga masya Allah memang sombong itu berat ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat sombong ini, dan memang sifat sombong ini merupakan ya dalam hadits qudsi itu disebut dengan kata simbolik itu merupakan pakaian Allah. Jadi hanya Allah yang boleh sombong gitu ya. Kita ini sama sekali tidak punya hak untuk sombong. Jadi kalau kita sombong itu berarti kita sama saja dengan mengambil haknya Allah. Oleh karena itu ya mudah-mudahan hati-hati kita ya bisa menghindari sifat sombong dan sifat ujub ini. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan melawannya, dengan mencegahnya sekuat tenaga dengan sifat tawadhu atau merendahkan diri tadi. Dan tadi sudah saya sampaikan kiat-kiat yang diberikan oleh Sayyidina Ali, oleh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mudah-mudahan dengan begitu bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita di dalam rangka untuk menghindari sifat sombong ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa